Kenapa sih, Mas? Mau kerja di Surabaya? Pi, bangun, Pi. Apaan sih? Kamu berdua udah balik sih? Yang terakhir Mas ingat sebelum lupa, apaan? Nah, Bang, ini botolnya, Bang. Cantik kan? Bagus sekali, Non. 100.000, Non. 100.000. Asik. Ini duitnya, Non. 100.000, Non. Iya. Makasih ya, Bang ya. Terima kasih, Non. Dengan botol ini akan kutangkap jin Timur Tengah itu. Kakek konyol itu memang pantas mendekam dalam botol ini. Dewiku sayang, sebentar lagi tugasmu menemani makhluk purbakala itu akan berakhir. Oh, my baby. Jawablah terus terang, apakah kamu sudah punya pacar apa belum? Kalau begitu katakanlah, apakah kamu menerima cintaku? Kamus nih genit amat sih nyolak-nyolek ah. Kak Mus, enak amat. Kakek tua bangka dipanggil Kak Mus. Hei, masih berani kamu muncul di hadapanku ya? Siapa takut? Ayo Dewi, kita pulang. Kamu kenal dia? Dia kan suamiku. Hah? Jadi apa mau kalian sebenarnya? Kalian sudah menjebak aku. Dan pasti kalian tidak tinggal di taman ini. Tua bangka tidak tahu diri. Sok beriman, tapi menggoda istri orang. Kamu tahu kan hukumannya? Dengan hukuman apa kamu akan membalasku? Dengan bola apimu itu? Bola apiku akan kugunakan nanti untuk membakar botol ini. Setelah kau meringkuk di dalamnya. Kamu apakan anak itu? Anak tolol itu belum tahu kalau botol ini ku ambil. Bahkan dia belum pulang. Menyerahlah kamu. Kamu kenapa ikut masuk? Keluarkan saya ya. Nanti kakek ini keluar, aku mana sanggup melawannya. Saya berhasil, Eyang. Lihat ini. Hebat kamu Buta Ijo. Loh, kok Dewi Susuk juga di dalam? Waktu saya membuka tutup botol, kakek konyol itu ngumpet di belakang Dewi Susuk. Sehingga Dewi ikut kesedot. Keluarkan saya ya. Sabar. Hai, jin dari Timur Tengah, bersumpahlah kamu bahwa kamu akan mengabdi padaku. Sekarang juga aku akan membebaskanmu. Naik bemo ke Pondok Cabe. No way. Ini jin apa badut, Paman? Kalau kau tidak mau menuruti perintahku, aku tidak akan mengeluarkan kamu seumur hidup. Ada cewek cakep yang menemani kok. 1000 tahun pun aku betah. Genit juga itu. Ini nggak bisa dikasih hati, Yang. Lama-lama bisa ngelunjak. Tidak disangka, Dewi. Akhirnya cita-citaku tercapai juga. Bisa hidup sebotol dengan wanita secantik kamu. Dari mana? Mbah, guru besarnya Mbah sudah berhasil menangkap jin yang mengganggu kita tempo hari. Kalau tidak percaya, coba deh sekarang kerjain si Rinto itu. Om Jin. Om Jin udah pulang belum ya? Om Jin. Ternyata Om Jin nggak beda dengan manusia. Kalau udah jatuh cinta lupa waktu. Om Jin. Perasaan kok nggak enak sih dari tadi. Mana ya Om Jin? Nah, kalau gitu buka aja tutup botol biar dia kesedot. Hah? Kok aneh sih? Aduh. Yang tahu tentang botol ini kan cuma Mbak Desi. Nam, lu lihat nggak?
botol yang ada di lemari meja belajar gue. Tadi sih Mbak Desi. Hah? Pokoknya komisi deh Jun. Si Inem dapat didengar. Kita kan udah bantuin jualin botol lu itu. Jual? Mahal, 100.000 ya Inem ya? Gila. 1 miliar pun gue nggak jual. Sorry deh Jun, gue pikir botol itu gak kepake lagi. Kan aku 100.000 udah luar biasa banget. Siapa bilang nggak kepake? Itu bukan botol sembarangan tahu. Nam, kamu juga. Terus sama siapa botol dijualnya? Apaan sih Nem itu? Aduh, itu tukang barang bekas. Aduh, gimana nyarinya coba? Susah kan, Mbak? Aduh, hancur deh. Aduh, ada apa ini kayak anak kecil aja? Gini mah, Desi jual botol bekas di kamarnya si Jun ke tukang loak. Botol bekas laku 100.000 kan hebat mah. Dia kagak mau terima tuh. 1.000 juta pun gue akan jual tahu. Lagian mah, kenapa coba Mbak Desi jual barang orang nggak bilang-bilang dulu? Ya sudah, beli aja yang baru. Ganti aja. Bila perlu, pesan ke pabriknya. Nggak bisa mah, itu kan bukan botol sembarangan. Botol apa sih, Jun? Botol ajaib? Hah? Kamu mulai percaya benda-benda keramat ya? Syirik, Jun. Kamu tahu kan? Kamu juga salah, Des. Ngambil barang orang tanpa izin, pakai dijual lagi. Sejelek apapun barang itu punya orang. Mungkin ada arti khusus buat dia. Mungkin ada kenangan yang tak terlupakan. Kita kan nggak tahu. Iya deh, Pak. Desi ngaku salah. Jun, maafin gue ya. Gue nggak tahu kalau botol itu ada arti khusus buat lo. Nih duitnya nih, buat lo semua nih. Nih. Ambil deh semua, biar puas. Sorry mas. Enak aja sorry. Kalau jalan matanya jangan kemana-mana dong. Kenapa ya? Ada jagoan nih. Tentang jalannya sama cewek. Main tabrak aja. Siapa yang main tabrak? Jangan banyak omong lo. Kalian ini mau apa sih? Udah biarin tuh, jangan dilawan. Udah dong. Nah, sekarang gue buktiin. Itu kayu bisa jadi ular lagi nggak? Hei, ada apa ini? Ada apa nih? Dia yang mulai pak. Bukan pak, dia yang mulai pak. Iya Pak, mereka semua ini cari gara-gara. Ya sudah bubar. Gimana Tan? Kalian tahu nggak? Tempo hari pistol yang dipegang Bidun bisa berubah jadi ular. Tapi tadi nggak ada apa-apanya kok. Apa kamu sama Rinto nggak ada yang kenal sama mereka? Wah, nggak tahu Pak. Terus, apa Rinto nggak keluarkan ilmu sulapnya seperti dulu? Dia cuma ngeluarin ilmu bela diri seperti biasanya. Waktu Desi tanya, dia selalu ngejawab bahwa dia tuh nggak punya ilmu sulap kayak begitu. Aneh kan, Ma? Jun, kamu kok udahan makannya? Udah kenyang, Pak. Dari tadi kamu diem aja. Nggak biasanya kamu begitu? Masih ngambek kali, Pak. Biarin aja. Jangan dekat lagi. Kemana ya Om Jin? Kok belum muncul juga sampai sekarang? Berarti orang yang membeli botol itu memang udah membuka tutup botolnya. Terus Om Jin kesulit masuk ke dalam botol itu. Kalau dia membuka lagi tutup botolnya dan Om Jin keluar dari botol itu lagi, berarti bisa-bisa Om Jin mengabdi ke orang itu. Aduh. Ya Allah. Berilah saya petunjuk. Hanya kepadamu saya menyembah dan hanya kepadamu pula saya meminta pertolongan. Pertemukanlah saya kembali dengan Om Jin ya Allah. Om Jin. Kamu tidak akan berhasil membuka tutup botol ini. Sebab ada jin buto hijau yang menjaganya. Kenapa Om Jin bisa sampai masuk ke dalam botol ini? Aku diperdaya oleh Dewi Susu. Jin cewek yang kuceritakan tempo hari. Kalau gitu sekarang Om ada di mana nih? Ya dalam botol. Iya, kalau itu sudah tahu. Maksudnya daerahnya Om. Di rumah dukun yang dijuluki Raja Susu. Sepertinya tidak jauh dari kebun bunga tempo hari, Bos. Jadi gimana dong caranya kalau mau nolongin Om Jin? Coba Bos minta tolong. Hei, Mungkin mimpi ini kiriman langsung dari Om Jin. Tempo hari kan sudah saya katakan, rumah itu ada isinya, yaitu jin. Tapi dia jin yang baik, namanya Mustafa.
Dan dia sangat bersimpati terhadap seisi rumah, terutama terhadap kamu. Kemarin malam saya bermimpi, jin penghuni rumah kami itu tertangkap oleh seorang dukun tua ahli susuk. Dan sekarang dia dipenjarakan oleh dukun tua itu dalam botol. Aneh. Jin setua dia bisa tertangkap oleh manusia. Padahal jin semakin tua akan semakin sakti. Tapi dalam mimpi itu dia mengatakan kepada saya untuk menyampaikan hal ini kepada Bapak. Begini saja deh Jun. Besok kamu kembali ke sini. Malam ini saya akan sholat tahajud. Mohon petunjuk yang maha kuasa. Kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo? Halo, Tony? Ini Mbak Nak? Bagaimana? Sudah coba ngerjain Rinto? Hah? Nah, benar kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk ya. Bagaimana Pak Ustadz? Sudah dapat petunjuk? Ternyata memang benar Jun. Jin Mustafa terkurung dalam botol. Daerahnya saya sudah tahu. Insya Allah, saya akan berusaha menolongnya. Kalau boleh, saya ingin membantu. Jangan Jun, berbahaya. Dukun itu sangat sakti. Dan botol itu dijaga oleh jin yang juga sangat sakti. Saya pernah belajar ilmu bela diri. Ini tidak bisa dilawan dengan ilmu bela diri karate atau silat. Kita berhadapan dengan kekuatan gaib atau supernatural. Sekedar ayat kursi, saya juga hafal Pak. Tidak segampang itu Jun. Dan nanti kamu menyusahkan orang tua kamu. Loh, saya nggak menyusahkan orang tua kok Pak. Kalau nanti kamu kenapa-napa, bagaimana? Oleh karena itu, lebih baik kamu pulang saja. Kalau nggak diberitahu, Papa atau Mama juga nggak akan cemas Pak. Lagian, saya punya ide yang bagus Pak. Ya mau dong, Ma. Loh, kok sepi sih? Junaidi kan ke Bandung, Pak. Desi tadi lari pagi, mungkin dia belum pulang. Tapi si Junaidi itu ngapain sih ke Bandung kok pakai nginep segala? Sudah lama, biarkan saja. Anak laki-laki itu jangan terlalu dikhawatirkan. Kamu susah-susah mikirin, dia malah senang-senang. Selamat siang Pak. Selamat siang. Saya mau ketemu Bapak yang suka pasang susuk itu loh Pak. Ya, saya sendiri. Silakan masuk. Mau pasang susuk ya? Kok Bapak tahu sih? Ya tahu dong. Mana ada perempuan datang ke sini mau belajar montir. Bapak. Dari mana? Dari Bandung Pak. Laki-laki menyamar yang bukan perempuan. Iya, saya juga tahu. Justru yang begini yang saya suka. Dia ngomong ke arah sana. Berarti jin yang diajak ngomong juga datang dari arah sana. Kalau begitu botolnya disimpan di kamar itu. Mau masang susuk sebelah mana? Ayo, sini. Biar yang periksa. Ayo, sini dong. Kamu ini bikin gemes. Apalagi kalau sudah pasang susuk nanti. Eyang genit Coba lihat tangannya, biar yang periksa. Bagus. Begini caranya orang memasang susuk. Tidak kok Paman. Saya tidak pasang susuk. Siapa kamu? Berani-beraninya datang kemari. Assalamualaikum. Saya hamba Allah. Sengaja datang kemari untuk menyelamatkan anak itu dari perbuatan sesat dan syirik. Sombong kamu. Kurang ajar. Putejo, habisi orang ini. Mau kemana Eyang? Jangan tinggalin saya dong. Dari sini. Kita lawan berdua. Om Jin. Om.
Sukses, Bos. Alhamdulillah. Jin Mustafa telah bebas. Dia jin baik dan pakaiannya pun bagus sekali. Saudara Mustafa, Anda tidak salah pilih dengan anak ini. Dia anak cerdas dan berani. Tapi saya juga ingin bertanya, kenapa Anda lepaskan kedua jin golongan setan itu kabur melarikan diri? Padahal saya hampir menangkapnya. Ya memang saya terlalu berhati-hati. Soalnya penggabungan tenaga dua jin yang sakti akan sangat berbahaya. Apalagi tenaga saya belum pulih betul karena saya akan baru keluar dari dalam botol. Sekarang akan kita apakan Raja Susuk ini? Biarkan saja supaya dia menyadari kesalahannya. Ajun, kita pulang. Ayo Om Jin, kita pulang. Kenapa sih Mas? Mau kerja di Surabaya? Pi, bangun, Pi. Apaan sih? Kamu berdua udah balik sih?